Halo guys, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas kembali tentang pendidikan Islam sebagai pengganti mata kuliah kita. Jadi pengganti mata kuliah FPI, Filsafat Pendidikan Islam, pertemuan keempat. Jadi kali ini kita akan membahas tema yaitu pendidikan Islam, hakikat, tujuan, dan juga pengertian. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Yang pertama dari As-Saibani. Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, alam sekitar, dan masyarakat dengan cara pengajaran sesuai suatu aktivitas dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Ada juga dari Ibrahimi mengatakan bahasa pendidikan Islam adalah memungkinkan seseorang mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga dengan mudah seseorang dapat membentuk hidupnya seiring dengan perkembangan iptek. Next, juga dari Fadil Al-Jamali. Jadi pendidikan Islam adalah upaya untuk mengembangkan, mendorong, dan mengajak orang lain lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan yang mulia agar terbentuk suatu pribadi yang sempurna, baik itu yang berkaitan dengan perbuatan, akal, maupun perasaan. Jadi Abu Dinata bahwasanya pendidikan Islam adalah suatu bentuk bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidik sehingga mengajarkan pengetahuan yang sehat baik jasmani dan rohani sesuai dengan ajaran dalam Islam. Dari Zuhairani, pendidikan Islam adalah suatu bentuk kewajiban kepada umatnya baik laki-laki atau perempuan agar dapat memperoleh bekal tentang kehidupan yang baik dan terarah sesuai dengan ajaran dalam Islam. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa pengertian tokoh-tokoh di atas adalah pendidikan Islam sebenarnya adalah sebuah proses ya. Yang penting prosesnya, proses membentuk manusia, orang lain, kemudian siswa, mahasiswa untuk mengembangkan hatinya, akalnya, jasmani dan rohaninya, akhlak dan keterampilannya sesuai dengan nilai-nilai dan dasar-dasar dalam agama Islam sehingga terbentuk insan kamil yang bermanfaat bagi manusia lain dan juga umat yang taat kepada Tuhannya. Next, kemudian hakikat pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini bersifat humanis teosentris. Apa sih artinya? Jadi humanis teosentris artinya adalah bahwa pendidikan dan segala sesuatu yang diajarkan pada manusia adalah berdasarkan fitrah atau kodrat manusia sebagai makhluk dan tentunya dilandasi oleh segala syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan kita bersifat humanis teosentris artinya memanusiakan manusia dan mengajarkan manusia untuk mengenal kepada Tuhannya. Next, pendidikan bernilai ibadah. Pendidikan Islam ini mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menjalankan ibadah seperti sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian next, pendidikan bersifat seumur hidup. Jadi pendidikan Islam mengajarkan manusia, umatnya, karena pada hakikatnya pendidikan Islam adalah dasar hidup seseorang semasa ia hidup di dunia dan berlaku seumur hidupnya. Dengan kata lain, seseorang manusia wajib belajar dan menuntut ilmu sejak ia dilahirkan ke dunia hingga menjelang ajalnya. Bahkan menjelang ajalnya pun kita masih diwajibkan untuk belajar lagi dan lagi. Pendidikan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau kita belajar dimanapun dan kapanpun itu menjadi kewajiban bagi kita. Mau dimanapun kita juga tetap wajib belajar. Karena pendidikan Islam tidak terbatas ruang, maksudnya bahwa pendidikan Islam tidak hanya diajarkan pada manusia di suatu daerah saja, seperti halnya seorang nabi mengajarkan ilmu pada suatu kaum. Pendidikan Islam bersifat luas dan mencakup seluruh umat manusia yang hidup di dunia. Jadi ini lebih universal. Kalau nabi biasanya diutus kepada kaumnya, maka pendidikan Islam ini bersifat luas dan mencakup seluruh umat manusia yang hidup di dunia. Kemudian menurut Ar-Razi, hakikat pendidikan Islam ada 3, yaitu at-tarbiyah, konsep semua aspek, jadi mengajarkan manusia tentang berbagai macam pengetahuan di semua aspeknya. At-ta'lim, pengajaran yang berlandaskan agama Islam dan nilai-nilai keislaman. Kemudian at-ta'dib, melatih manusia untuk berbuat lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik, amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan. Jadi tujuan pendidikan Islam berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, dan masyarakat. Jadi pendidikan Islam ini diukur dari berapa banyak perubahan yang dihasilkan
dengan pendidikan itu bagaimana manusia menjadi lebih baik, bagaimana manusia menjalani kehidupannya berdasarkan norma dalam agama, norma dalam masyarakat, dan norma-norma dalam kehidupan sehari-harinya. Tingkah laku manusia ini menjadi cerminan dari kualitas jiwanya. Maka tingkah laku manusia dan rohani, jasmaninya, dan kemampuan-kemampuannya harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Karena manusia hidup tidak hanya di dunia saja, juga di akhirat. Dan di dunia manusia akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Oke, menurut Hasan Fahmi, jadi tujuan pendidikan Islam ada satu, tujuan keagamaan. Yang pertama, ini yang paling pokok, bagaimana manusia itu diajarkan mengenal agama, mengenal Tuhan, mengenal norma-norma dan etika, kemudian peraturan adat yang berlaku di masyarakat, dalam agama, dan juga dalam dirinya sendiri. Kemudian tujuan pengembangan akal dan akhlak ini penting. Jadi penyeimbangan antara akal dan akhlak itu ditekankan juga dalam agama. Meskipun pada prakteknya nanti bahwasanya akal itu harus beriringan dengan hati. Jika suruh milih hati dan akal, maka kepercayaan dan keyakinan dengan hati didahulukan daripada akalnya. Karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan akal, dan ada banyak hal yang memang tidak bisa masuk di akal. Kemudian pendidikan Islam juga mengajarkan kebudayaan, bagaimana Islam menghargai budaya, bagaimana kita melestarikan budaya, dan bagaimana kita mengislamkan budaya. Kemudian ada tujuan pembicaraan kepribadian, artinya perbaikan kepribadian tiap manusia secara individu. Pendidikan itu menyentuh individu secara perorangan untuk perbaiki kepribadian menjadi insan kamil yang berakhlak mulia. Sedangkan menurut Marimba, ada tujuan pendidikan Islam, ada yang sementara, ada yang tujuan akhir. Sementara yaitu dicapai umat manusia melaksanakan pendidikan Islam, hanya di sini tercapainya seperti kemampuan, kecakapan, jasmania, pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu, masyarakat, susila, agawan, keterampilan, dan kedewasaan jasmani rohani. Jadi ini adalah kecakapan dalam hal berakal. Tujuan ini menurut Marimba adalah tujuan sementara. Jadi terbentuknya akal dalam pendidikan Islam adalah tujuan yang sementara. Sementara tujuan akhirnya adalah terwujudnya kepribadian Muslim. Di sini adanya aspek-aspek merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam yang terbentuk dalam kepribadian setiap umat manusia, umat Islam terutama, adanya keseimbangan antara akal dengan akhlak. Oke, itu tadi tentang materi pendidikan Islam, meliputi tujuan, pengertian, hakikat. Maka dari itu kita bisa mengambil manfaat bahwa pendidikan Islam adalah sebuah kemudahan, sebuah pengetahuan, sarana untuk membantu kita menjadi lebih baik, menjadi umat yang bermartabat, umat yang berakhlak, beriman, berpengetahuan, dan selamat dunia akhirat. Baik, itu aja materi untuk pertemuan di online hari ini. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya, dan nanti silahkan dibaca di kolom deskripsi terkait tugas-tugas yang harus Anda lakukan terkait materi di pertemuan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan online yang berikutnya.